bersama dengan waktu. Ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Korem 143 Haloleo mengadakan promosi program Smart Digital Campus dari Universitas Jenderal Ahmad Yani dengan perkuliahan jarak jauh untuk S1 dan S2 di wilayah Korem 143 Haloleo, Rabu 13 Januari 2021. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual di 49 titik di wilayah Korem 143 Haloleo dan diikuti sebanyak 1.049 peserta dan dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani Unjani, Profesor Hikmahanto Juwana SH, LLM, PhD, dan Rem 143 Haloleo, Dirjen TNI Jenny Aldrian Siaan, SE, MPA, sejumlah kepala seksi di jajaran Korem 143 Haloleo, sejumlah PNS lingkup Korem 143 Haloleo, kepala sekolah dan guru SMA Kartika Kota Kendari, serta perwakilan siswa-siswi SMA Kartika Kendari. Dalam kegiatan ini, Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani menjelaskan bahwa universitas ini merupakan universitas yang bernaung di bawah Yayasan Kartika Eka Paksi milik TNI Angkatan Darat dan mendapat dukungan penuh dari Kasat TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa dalam pengembangannya di masa depan. Los Angeles, Amerika Serikat. Artinya bahwa pertama, Universitas Jenderal Ahmad Yani adalah milik dari sebuah angkatan perang, angkatan bersenjata, layaknya Naval Postgraduate School di Amerika Serikat yang miliknya angkatan laut. Kami miliknya angkatan darat melalui Yayasan Kartika Eka Paksi. Yang kedua, kalau Bapak Ibu Google kota Monterey di Amerika Serikat, itu sebuah kota kecil. Penduduknya kalau saya tidak salah 38.000 orang. Namun universitasnya dikenal di seluruh dunia. Oleh karena itu, pesan dari Bapak Kasat adalah meskipun Universitas Jenderal Ahmad Yani berada di Cimahi, tapi beliau berkeinginan agar universitas ini bisa dikenal di seluruh Indonesia, bahkan sampai di luar negeri. Oleh karena itu, ketika saya memberikan assessment setelah saya menjadi rektor, beliau mendukung banyak hal untuk kemajuan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Bahkan merehabilitasi kampus kami yang banyak gedungnya sudah harus diperbaiki. Beliau juga membuat ICT, meminta Telkom untuk Universitas Jenderal Ahmad Yani menjadi Smart University. Sehingga seperti tadi Bapak Ibu dengar bahwa kita akan menyelenggarakan Open University. Bapak Ibu tidak perlu datang ke Cimahi untuk bisa mendapatkan program-program studi yang ditawarkan oleh Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kalau mungkin Bapak Ibu kenal, ada istilah universitas terbuka, UT. Nah, Universitas Jenderal Ahmad Yani di samping kita akan tetap melakukan kegiatan konvensional kita tatap muka, tetapi kita juga akan menjadi universitas terbuka. Tetapi lebih dari universitas terbuka, kita akan menggunakan ICT sehingga materi pembelajaran itu tidak akan kurang. Nah, inilah yang kami sedang jalankan di Universitas Jenderal Ahmad Yani, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kampus ini terletak di Kota Cimahi dan Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat, yang saat ini terdiri dari 8 fakultas, yakni Fakultas Teknik, Fakultas Teknik Manufaktur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Sains dan Informatika, Fakultas Psikologi, Fakultas Farmasi, dan terakhir Fakultas Kedokteran.
Dan dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, Universitas Jenderal Ahmad Yani sesuai pokok-pokok kebijakan Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa sedang membangun dan meningkatkan pendidikan sumber daya manusia di lingkungan keluarga besar TNI Angkatan Darat dan masyarakat umum dengan mengembangkan program Smart Digital Campus dengan menawarkan program belajar jarak jauh secara virtual untuk S1 dan S2. Rekan-rekan Sivitas Akademika mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani, pertama saya ingin mengucapkan selamat Des Natalis yang ke-30. Saya memiliki keyakinan bahwa Universitas Jenderal Ahmad Yani akan maju. Kita nggak usah bermimpi terlalu tinggi, step by step saja. Rektor sudah baru dan sekarang kita akan melangkah ke hal yang berikutnya. Fasilitas pendidikan yang jelas harus kita tingkatkan dengan menggunakan basis IT. Nah, kemudian ingat satu hal yang sebetulnya merupakan keuntungan dari Unjani yang tidak dimiliki oleh banyak universitas di Indonesia. Apa? Contohnya begini. Unjani punya 8 fakultas. Kita mulai dari Fakultas Psikologi. Psikologi sebetulnya kita bisa belajar dari praktisi. Apakah riset atau on the job training atau apapun sebetulnya bisa dilakukan. Kita punya Angkatan Darat yang saya maksud, punya Dinas Psikologi. Dinas Psikologi ini sudah pengalaman yang sudah berpuluh-puluh tahun dengan tanggung jawab misalnya mengukur berbagai macam aspek psikologis dari calon prajurit yang sudah menjadi prajurit, yang sudah senior, dan seterusnya. Bahkan yang terakhir tahun lalu dilakukan oleh Dinas Psikologi adalah Angkatan Darat ya, misalnya mengukur indeks bernegara dari seorang calon prajurit. Indeks bernegara, kemudian indeks misalnya pengabdian kepada TNI Angkatan Darat dan seterusnya. Dan populasi ini yang sulit diperoleh sebenarnya. Populasi, kemudian desain algoritma, kemudian melibatkan juga para researcher dari institusi lain seperti Universitas Indonesia yang sudah punya pengalaman lama sekali. Nah, kemudian misalnya Fakultas Kedokteran. Kita kan Angkatan Darat yang saya maksud. Kita punya 68 rumah sakit di seluruh Indonesia. Dan ini kan juga bisa dijadikan sebagai apakah tempat untuk koas atau tempat untuk riset-riset yang sifatnya lebih kecil. 68 ini menawarkan kekayaan yang beragam karena keterbatasan. Kemudian populasi yang beragam, berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain. Dan ini terbuka untuk seluruh mahasiswa kedokteran Unjani. Kemudian misalnya Fakultas Farmasi. Farmasi Angkatan Darat sendiri sudah membuat beberapa obat di LAVIA atau Laboratorium Angkatan Darat. Dan ini kan juga sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh misalnya Fakultas Farmasi. Kemudian Fakultas Teknik, kita di situ memiliki Angkatan Darat misalnya Korps Perhubungan. Korps Perhubungan ini sudah menangani berbagai macam alat-alat komunikasi maupun telekomunikasi yang kami miliki, yang tidak dimiliki oleh misalnya institusi lain adalah BMS, Battle Management System. Nah, ini adalah satu alat komunikasi yang sangat canggih saat ini, dan ini merupakan satu keuntungan sebetulnya bagi mahasiswa-mahasiswi Fakultas Teknik dari bidang-bidang khususnya di teknik elektro. Kemudian
Dan Korem 143 Halo Oleo siap bekerja sama dengan Universitas Jenderal Ahmad Yani dengan menjadikan wilayah Korem 143 Halo Oleo sebagai pilot proyek program Smart Digital Campus untuk S1 dan S2. Dan Korem 143 Halo Oleo siap memfasilitasi sosialisasi program tersebut di wilayah Korem 143 Halo Oleo. Hal ini diungkapkan oleh Kolonel Arhanud Sabta Rendra Prasada selaku Kasih Pers Kasrem 143 Halo Oleo dalam wawancara dengan awak media usai kegiatan tersebut. Saya bukan sosialisasi, tapi terkait tentang tindak lanjut pokok-pokok kebijakan Bapak Angkatan Kasat, Bapak Jenderal TNI Andika Perkasa, yang ingin membangun sumber daya manusia dan prajurit dan keluarganya. Jadi kemarin Bapak Kasat sudah memberikan penyampaian bahwa Angkatan Darat dan Unjani itu akan bersinergi, akan memberikan kesejahteraan berupa pendidikan bagi anggota TNI, PNS, dan juga keluarganya. Tapi ini juga tidak berlaku hanya itu saja, bagi masyarakat umum pun kalau memang mau dipersilakan. Jadi nanti mereka akan belajar dengan program Smart Digital Campus. Nanti kita bisa belajar secara virtual, baik S1 maupun S2 dengan Unjani. Nanti kita ini Korem, ini merupakan pilot project kerjasama dengan Unjani. Tadi Pak Rektor, Pak Profesor Mahanto juga sudah akan bekerja sama dengan kita, dan juga Dandan tadi siap memfasilitasi tidak hanya bagi keluarga besar TNI AD, tapi juga mungkin bagi kawan-kawan kalau mau kuliah dengan Unjani virtual, nanti komunikasi dengan Korem. Jadi kita membuka seluas-luasnya untuk masalah pendidikan. Apakah program Ia juga menambahkan bahwa program Smart Digital Campus ini diluncurkan pada 22 Desember 2020 oleh Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa, dan ini merupakan pertama kali dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat. Dan program ini tidak hanya akan diadakan di Provinsi Sulawesi Tenggara, tapi akan juga dilaksanakan di seluruh jajaran TNI Angkatan Darat di seluruh Indonesia, dengan tujuan meningkatkan pendidikan sumber daya manusia dan kesejahteraan di lingkup TNI dan masyarakat secara umum. Smart Digital Campus ini baru diluncurkan kemarin oleh Bapak Kasat. Itu jadi merupakan yang pertama kali dilakukan oleh Angkatan Darat. Dan nanti ini tidak hanya di Sultra, nanti kalau sudah Sultra sudah berjalan, ini juga akan nanti kita mainkan ke seluruh jajaran Angkatan Darat, sehingga nanti Unjani dan Angkatan Darat itu saling mengisi dan meningkatkan sumber daya dari seluruh Indonesia. Tidak hanya buat TNI, tapi juga buat masyarakat juga bisa. Untuk diketahui, untuk informasi lebih lengkapnya, jika ingin mengenal lebih jauh tentang universitas ini, dapat mengakses website Universitas Jenderal Ahmad Yani di pmb.unjani.ac.id, atau dapat juga memfollow akun Instagram Universitas Jenderal Ahmad Yani di PMB Unjani. Selain itu, dapat juga mengakses akun YouTube Universitas Jenderal Ahmad Yani di channel Unjani Official. Salah satu kelebihan dari Universitas Jenderal Ahmad Yani bahwa setiap lulusan dari kampus ini akan mendapatkan prioritas jika hendak mendaftarkan diri menjadi anggota TNI Angkatan Darat. Dan bagi mahasiswa yang berprestasi dan mengharumkan nama kampus Universitas Jenderal Ahmad Yani akan diberikan beasiswa oleh pihak Rektorat Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dari Kompleks Blok MB di Kendari, jurnalis Ultralion Ismar Indarsyah mengabarkan untuk Anda.